Ingat gak nih? Ini siapa nih? Buat lo yang pernah nonton video gue bahas perangkotan di Jakarta, gue pernah ketemu sama Bro Dev. Di video tersebut kita ngobrolin soal angkot tuh. Itu mungkin video tahun berapa ya? Tahun 2025 kali ya? Tahun lalu Bro Dev ini merupakan salah satu operator mikrotrans di Jakarta. Disebutnya bos angkot apa gimana gitu? Waduh, ya operator mikrotrans lah. Operator kayak kepanjangan gitu kan. Ya kadang ada yang ngomong juga sih bos Bos angkot, iya, bos iya. mikrotrans gitu-gitu. Nah lu kuliah apa sampai jadi bos angkot? Apa gak ada hubungannya apa gimana? Gua kalau kuliah mah gua ambilnya accounting finance. Oh, ha. Jadi jauh banget nih, gua nggak pernah belajar transportasi. Cuman memang kebetulan karena ini dari turun menurun ya dari bokap. Nah bokap tuh kalau literally bokap gue tuh dari supir. Wah itu baru ada ceritanya tuh. Iya. Supir apa? Supir angkot. Supir angkot? Iya. Ada gitu ya, Chinese supir angkot jadi ada? Ada. Oh ada? Ada beneran. Nggak ada. Jadi kalau dia tuh dari supir angkot, dia lama-lama jualan mobil, punya mobil, akhirnya punya armada. Punya mobil maksudnya ini mobil angkot maksudnya? Iya, mobil angkot. Oke. Punya armada, terus ya, tapi kan punya hubungan sama dinas perhubungan dan sebagainya, buka rute. Bisa begitu ya? Bisa. Maksudnya keren ya? Oh panjang sih. Bisa bikin buku tuh. Kalau cerita bokap gue panjang. Masalahnya dia nggak jago nulis aja. Iya. Ya udah senior juga kan. Iya, bener. Emang orang lapangan lah. Bener, orang lapangan banget. Jadi buat yang belum tahu, angkot-angkot di Jakarta, bis TJ di Jakarta tidak semuanya dimiliki oleh pemerintah. Bener, tidak. Mayoritas dimiliki pemerintah atau Malah enggak? 80 mungkin cuman 19% lah yang dipunyain TJ. Iya. Kenapa begitu? Karena ya beli mobil mahal ya. Iya. Angkot tuh berapa sih bro harganya? Kan kalau gua kan taunya LCGC 100 juta, 200 juta gitu. Kalau yang mana nih, yang AC atau yang Yang AC oke. Kalau yang AC sekarang mungkin hampir harga sekarang ya. Heeh. Mungkin bisa hampir 400 juta. Mahal ya? Mahal. Kok bisa mahal? Kan nggak ada CarPlay-nya, nggak ada apa gitu. Ya gue juga kurang tahu ya, tapi mungkin secara itu yang pintu otomatis ya. Jadi dibuat pintu otomatisnya itu yang paling bikin mahal, telematiknya semua segala macam. Tapi kalau yang non AC telematik itu paling cuma 250. Tapi ya sih, setahu gue juga bener gak Om Reza? Kalau mobil kayak Freed, kayak apa yang pintunya otomatis itu memang lebih mahal ya. Apa tuh kalau Toyota yang pintu otomatis yang kayak Freed? Part. Sienta, iya. Oh jadi majority memang punya para operator. Ada banyak nih. Udah banyak. Saling bersaing untuk mendapatkan trayek atau per trayek bisa tumpang tindih. Kebetulan kalau trayek sekarang kan udah diatur sama pemerintah ya. Jadi kita lebih ke kuota aja. Supaya nggak berantem lah. Ya. Jadi kalau trayek satu ini pasti punya satu orang gitu. Enggak juga. Kalau di mikrotrans itu masih satu trayek bisa punya banyak operator. Tapi ada beberapa trayek yang punya per operator. Tergantung kemampuan armada dia. Dan Tergantung lobby. Enggak, lebih tergantung kepada sejarahnya. Ya hebat ya. Kalau mikrotrans bukan kuat, lebih ke sejarah. Ada sejarahnya gitu ya. Iya. Sebenarnya ngomongin beginian tuh seru aja. Angkot ada sejarahnya. Tukang parkir liar ada sejarahnya. Semua tuh ada sejarahnya gitu. Emang kalau ngomong enaknya langsung ke orang yang berkecimpung gitu. Benar. Dan ada berapa operator kira-kira? Kan salah satunya kan kayak kita tahu dulu Kopaja, Metro Mini gitu-gitu ya. Itu kan yang gede-gede kita tahu. Akhirnya kan mereka bukan disingkirkan, tapi mereka akhirnya melebur gitu kan. Iya, melebur. Itu bus mikrotrans saja atau semua nih? Semua lah katakan ada nggak 20 operator? Oh, kalau dari bus besar, bus sedang dan mikrotrans itu total 29 operator. Yang terupdate ya, yang gua tahu. Cuman mungkin sekarang karena bus sedang itu kalau nggak salah lagi ada revitalisasi operator, mungkin ada penambahan atau pengurangan, gua nggak tahu. Itu bisa ada dihukum nggak sih? Kayak ntar ada yang dikeluarin masuk baru gitu. Ada gitu pergantian pemain. Sejauh ini kalau bus besar dan mikrotrans tidak ada. Jadi ya Udah tetap aja dari semua dulu. comply lah ya. Ya, semua comply. Buat kalian yang belum tahu, itu supir lu sebenarnya kan. Iya, dia bekerja untuk operator kita. Dia digaji oleh PT lu. Iya. Bukan oleh PT Transjakarta bukan. Bukan. Transjakarta bayar ke lu nih bayar gelonggongan aja ya. Iya. Buat lu servis, buat lu gajinya. Iya, bayar saya cicilan kendaraannya juga. Cicilan kendaraan, iya. Semuanya lah, termasuk Terima kasih. SDM-nya. Iya. Ya, itu cukup memudahkan sih buat si pemerintah ya. Jadi
nggak ngurusin banyak SDM juga. Benar. Jadi kalau misalnya ada supir demo, harusnya demonya ke operator gitu ya. Demonya pasti ke operator. Harusnya gitu kan? Harusnya. Cuman karena dia tahu banyak, maksudnya Pramudi juga tahu bahwa kita itu bekerja di bawah Transjakarta. Jadi kadang dia minta misalnya ke bapaknya yang lebih tinggi gitu loh. Karena lu ngegaji pun pasti ngikutin aturannya si Transjakarta. Lu nggak bisa bikin sendiri kan? Nggak bisa. Oke. Tapi cuan nggak? Kalau dibilang cuan, ya pasti harus cuan ya. Harus cuan. Karena bagus nggak apa-apa. Karena yang namanya ini kan istilahnya kan program subsidi untuk pelayanan ya. Tapi kan dibaliknya juga ada operator sebagai pengusaha. Itu kan butuh kelangsungan bisnis. Yes, of course. Jadi kalau nggak cuan, kalau cuman kerja Rodi, siapa yang mau gitu kan. Jadi pasti tetap ada cuannya, cuman sangat tertakar gitu loh. Ada ukurannya, nggak yang sampai over gitu. Oke, gue mau nge-settle debat siapa yang paling berjasa terhadap kehadiran sistem ini gitu. Kalau kan banyak orang bilang Anies, apa Ahok, apa siapa nih yang paling bukan Sutioso ya, jawaban lah. Siapa yang paling berjasa membuat akhirnya kita angkotnya hilang semua yang bronx jadi angkot bagus semua, ada sistem operator. Terus siapa sih sebenarnya paling berjasa? Aduh, kalau dibilang paling berjasa jujur zaman Pak Anies. Walaupun memang secara inisiasi ide itu sudah di penghujung, waktu itu di penghujungnya masa Pak Ahok. Tapi karena mungkin waktu Pak Ahok waktu itu tidak terlalu banyak dan lagi sibuk yang lain juga ya. Lagi pada tahu lah ya tahun 2017 itu apa. Jadi fokusnya pindah ke Pak Anies, dan memang di zaman Pak Anies itu khusus terutama untuk mikrotrans ya. Itu meningkat. Tapi kalau zaman bus besar itu udah jauh sebelum itu. Iya. Bus besar pun dengan konsep sama sejak era Sutioso. Iya, sejak era Sutioso. Langsung pakai operator gitu lah pokoknya ya. Iya, dulu busway dulu ya. Oke, dan lu ini mainnya di Jakarta aja ya? Kalau gue di Jakarta, walaupun ada mau coba tembusin ke beberapa kota luar, cuman mostly kita majority sekarang masih di Jakarta. Tapi apakah mereka punya duit? Katakan misal lu mau ekspansi nih ke Depok, Tangsel APBD 5 triliun, Depok 4 triliun. Lah Jakarta uang transportnya aja subsidinya 4 triliun, setara APBD si Depok dan Tangsel. Memang lu bisa cuan di sana, maksud gue gitu. Ya kalau sistemnya mirip, ya bisa cuan. Mereka nggak punya duit juga dong buat nalangin itu. Mereka punya loh sebenarnya. Jujur kemarin gue terakhir di Bekasi kota ya. Itu mereka punya APBD itu sekitar 10 sampai 12 triliun lah. Iya, segede itu Bekasi. Bekasi lumayan gede. Bekasi kota. Bekasi kaya juga. Tapi kalau kita merujuk ke beberapa peraturan atau kayak Jakarta aja deh. Jakarta itu tuh hampir 15% sudah dialokasikan untuk transportasi umum, termasuk MRT, LRT ya. Yang 4 triliun itu dari APBD-nya 90 triliun ya. Kalau 4 triliun tuh cuman buat TJ doang. PTTJ, tapi kalau LRT, KRL. Tapi kan lo di bawah PTTJ kan? Di bawah PTTJ. Oke. Tapi kalau kita hitung MRT, LRT itu nyampe 11 triliun. 12 triliun. Karena subsidinya pasti gedean buat MRT lah ya. Iya, lebih besar. Kalau ini kan tiket TJ 15.000 jadi 3.500. Tiket lu berapa aslinya? Lu tau nggak harga asli mikrotrans kalau dibikin profitable gitu, maksudnya atau sustainable gitu? Kalau gue lihat sih harusnya di atas 5.000 ya, 7.000 lah. Mahal ya. Berarti kan subsidinya ya gede juga ya. Gede karena kita nol. Iya kok nol lagi ya. Kita nol. Tapi sebenarnya waktu itu kita pernah bikin kajian. Kayaknya di 2.000-3.000 aja tuh udah ngurangin subsidi buat mikrotrans itu sekitar 40%. Ya tetap yang lansia anak sekolah bisa digratisin sebenarnya kan. Bisa, tapi ya gue sih setuju ya, harusnya kenapa nggak bayar aja sih. Ya anak sekolah nggak apa-apa gratis, lansia nggak apa-apa gratis. Cuman memang kayaknya kalau udah terlanjur gratis tuh jahat gitu kalau dinaikin gitu, seakan-akan secara politik itu tuh. Gue nggak setuju. Secara politik gue ngomong. Oh, secara politik ya. Secara politik memang enggak bagus gitu loh. Tapi kalau menurut gue dari masyarakatnya harusnya sudah bisa menerima. Iya. Toh yang rentan-rentan tetap digratisin. Iya. Bisa anak sekolah apa segala macam, kita punya kebutuhan khusus itu bisa digratisin. Nah, balik ke yang tadi, lu ke Bekasi, lu menawarkan sistem seperti ini juga lah ceritanya gitu kan.
Tapi kan masalahnya lu itu nggak punya trayek di Bekasi, lu bukan existing operator di sana. Gua tapi bisa menawarkan untuk merangkul operator yang ada di sana. Oh, katakan lu bisa bantu pengadaan Busnya, armada baru, cara manajemennya. Oke. Mungkin istilahnya ya mereka kan belum punya pengalamannya, justru kita bawa pengalamannya dari Jakarta. Nah, mau tuh si Pak Tri-nya bagaimana? Maksudnya punya duit sih? Jujur ada. Kayaknya nggak punya duit deh. Ada rekanan gue yang udah jalan di Surabaya. Yang kalau lu tahu di Surabaya itu jalannya namanya Wirawiri. Itu pure mikrotrans satu trayek gitu. Grand Max. Dan yang angkot Bronx udah dihilangin di trayek itu. Udah. Malah itu angkotnya jauh lebih canggih daripada di sini. Ya karena cuma sedikit kali. Jadi saking canggihnya tuh kita bisa lihat di aplikasi tuh dalam kendaraan itu ada berapa orang yang duduk. Gila ya. Iya. Tapi sampai sekarang masih jalan fitur itu. Masih. Kadang kan fitur-fitur itu cuma novelty di awal tiba-tiba hilang. Kalau di TJ itu aplikasi TJ itu suka begitu loh. Iya sih ya, mungkin ya. Kalau karena maintainnya mungkin mahal kali ya. Berarti kalau di Surabaya itu temen lo yang pegang. Ada. Dia operator existing di awalnya di trayek itu. Enggak. Oh, enggak kayak lo ke Bekasi lah cerita gitu ya. Iya, Cuman Bekasi belum gitu. Bekasi belum karena ya itu Pemdanya belum mengalokasikan minimal 5 sampai 10% itu. Karena dia sekarang alokasinya cuman dari 10 triliun cuman 1%. 100 miliar. Emangnya kalau dia kasih 500 miliar, 5% itu memang cukup? Cukup. Bisa? Bisa. Sebekasi? Oh enggak sebekasi. Tapi seadanya. Tapi mulai untuk istilahnya di beberapa rute-rute tertentu yang rame itu bisa mulai. Kalau bis Transpatriot kan udah ada nih. Iya. Entah berapa trayek gue juga nggak tahu sih. Berapa aja berapa do hilang ya? Beberapa doang. Angkot lagi dijajaki gitu ya. Kalau Transpatriot itu dari kementerian. Oh, seperti di Depok dan di semua itu. Iya, bukan itu subsidinya si Kemenhub. Iya, bukan dari itu, makanya kontraknya cuman biasa setahun 2 tahun. Tergantung duit dari pusat. Iya. Ya. Kalau yang lo tawarkan ini sebenarnya ya seperti Jakarta Dari Pemda. dan itu mah. Tapi kenapa dia harus katakan memilih angkot duluan dibanding bagusin bisnya duluan gitu? Oh, gue nawarin di sana nggak cuma angkot, bisa bis. Oh, oke. Jadi lo sih open tuh. Open. Any kind of bis sedang, bis kecil segala macam ya. Cuman secara budget dan karena di sana memang lebih banyak hidupnya itu angkot, jadi kita mulai dari yang existing yang sudah jalan dulu. Oke. Nah, kalau lo jadi lo menaungi orang-orang yang udah existing tetap bisa cuan tuh. Sendiri pun tipis, bisa. Apalagi gabung gitu kan. Iya, bisa. Tapi sebenarnya bisa aja ya angkot-angkot di Jakarta nih yang bensin-bensin ini, bensin apa solar sih kalau angkot? Bensin. Oh, bensin ya. Bensin. Jakarta kan lagi sosokan EV lah gitu pokoknya kan. Itu bisa dibuang-buangin ke Bodetabek gitu ya sebenarnya. Bisa, tapi mobil yang bekas-bekas ya. Iya, yang bekas-bekas yang angkot-angkot yang 5 tahun dipakai di sini. Iya. Kita mau ganti EV katakan kan memang lagi ke sana arahnya gitu kan. Benar, lagi menuju ke sana. Berarti sebenarnya kota Bodetabek itu punya peluang juga ya kalau mobil-mobil bekas ini dilegonya ke Bodetabek, angkot-angkot bekas Jakarta gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja ya. Bisa. Tapi gue masih sanksi 500 miliar bener-bener bisa untuk ngebuat yang lumayan gitu. Gue kemarin buat hitungannya itu bahkan nggak nyampe 500. Ya, per tahunnya gitu kan. Per tahunnya itu cuma nyampe paling 100. Itu udah 3 rute, 4 rute. Oh, 4 rute sibuk tuh. 4 rute sibuk dengan frekuensi yang 10 menit. Headway, 10 menit. Jadi per rute itu 25 mobil kurang lebih. 20 sampai 30 mobil. 10 menit di kota yang banyak naik angkot. Mungkin kurang tapi ya daripada enggak lah ya. Iya, rute layanannya masih kurang. Iya. Tapi at least dimulai kan. Iya, oke. Ya, gua rasa sih kalau lu bisa akhirnya berhasil di Bekasi, mungkin yang sekitar bisa mulai ngikutin tuh. Bisa. Si Depok. Tapi kalau Depok yang 4 triliun kayaknya kalau 5% cuman kurang kali ya. 200 miliar ya, lebih kecil lah skalanya. Tapi bisa lah ya. Bisa. Pelan-pelan tipis-tipis. Kemarin kan gue cobanya ke kota Bekasi sama Bekasi Kabupaten. Itu lebih gede, lebih mahal itu kalau kabupaten. Dua-duanya sama anggarannya menurut gue udah merumpuni gitu. Kabupaten tuh gede banget loh. Gede. Itu kota sejuta angkot juga gak sih kalau Cikarang gitu-gitu ya? Itu kan angkotnya banyak itu dan udah hancur parah itu. Bener, makanya sebenarnya gue mulai gue berpikiran sejalan dengan Trans Jabodetabek supaya feeder.
Oh pokoknya diarahin ke stasiun-stasiun lah, Iya, utamanya yang itu dulu. utamanya stasiun Iya, iya. dan tempat Trans Jabodetabek itu. Oke. Berarti apakah lo ini melihat bis-bis Trans Patrio, Trans Depok itu nggak akan panjang umurnya karena dia duitnya duit tergantung pusat lah gitu? Iya, karena ya gitu balik lagi ke kontrak kan. Berarti itu sih bukan kehebatan dari Pemkotnya ya? Bukan. Cuma kebetulan aja lu dapat bantuan gitu kan? Bener. Kurang kalau untuk jangka panjang, kita kan kalau transportasi umum ngomongnya jangka Iya. panjang ya, itu kurang bisa istilahnya mengakomodir kebutuhan transportasi umum di sana. Ya makanya nggak heran setahun kontrak habis dia hilang dulu. Iya. Nunggu kontrak ulang segala macam. Itu ternyata gue juga baru tahu tuh. Itu adalah uangnya Kemenhub. Dan Kemenhub ini ngalokasi ini ke Bodetabek aja. Atau Enggak, Surabaya juga setahu lo. banyak ke kota-kota di seluruh Indonesia. Tergantung gimana mungkin koordinasi sama dinas perhubungannya kali ya. I see. Oke, sekarang kembali sama lo, pendapat lo tentang Trans Jabodetabek. Lo against atau lo mendukung? Gencar banget nih. Kemarin udah berapa rute? Banyak 4 atau 5 rute. Sekarang ada Suta ke Blok M. Iya benar. Kalau menurut gua sih mendukung, tapi tidak sepenuhnya mendukung. Jadi Gimana tuh? Aman banget itu. kayak gimana ya? Karena benar kalau jujur dari data-data ya, kita tuh punya kurang lebih hampir 5 juta pengguna komuter ya. Sekarang itu sebelum ada Trans Jabodetabek, mereka itu masih pilihannya cuman KRL dan mobil pribadi. Kalau dari data yang gue dapet tuh 80% masih penggunaan mobil pribadi Ya. atau kendaraan pribadi lah. Orang apa nih? Mobil. Orang Komuter, pinggiran. orang pinggiran dari Oke. Bekasi, Depok, semuanya Bogor. Iya. Itu mereka masih 80% menggunakan kendaraan pribadi. Sisanya itu campuran mungkin KRL atau mungkin travel dan sebagainya. Nah, sejak Pak Pram ini membuat Trans Jabodetabek, menurut gue ini menambah pilihan. Menambah pilihan. Super rame, super Iya. ngantri. Sawangan, Lebak Bulus, crazy. Antriannya sinting gila miring sih. Itu makanya menurut gue memang salah satu program yang lumayan sukses lah. Dan gue juga lihat penumpangnya juga membludak kan. Cuman kan balik lagi nih, kalau kita bawa orang dari luar daerah ke Jakarta, di Jakartanya sendiri gimana? Kan cakupan TJ udah 99% gak sih? Itu kan secara ya oke lah kalau kita ngomong secara data ya, mungkin sampai 90%. Tapi integrasinya, efisiensinya, efektivitasnya dari setiap moda yang ada, apakah benar sudah melayaninya itu istilahnya dengan misal headway 10 menit. Terus Belum. menurut gua belum. Jakut belum, Jakbar belum. Belum. Jadi kalau orang udah ke Blok M misalkan, ada kan Blok M sampai mana? Trans Jabodetabek Banyak. ada peak ya, Ada peak terakhir 2. ya, peak 2 ada mana? Begitu sampai Blok M ya dia cuma bisa mainnya di Blok M, paling yang sudah terintegrasi paling mau naik LRT ke Jakarta Utara. Tapi kalau mau main ke Blok M, sekitar Blok M aja, itu istilahnya transportasi feedernya itu belum terlalu memadai. Angkot sih ada. Ada. TJ Mini sih ada, cuman memang headway-nya nggak Nah. seganteng itu memang. Iya. Ada juga ya. Itu kan yang ngebuat sebenarnya orang naik transportasi umum jadi mikir-mikir kan. Ya, ya. Karena kan mereka butuhnya sebenarnya kepastian. Efisiensinya. Kadang kan orang pakai Gojek lebih pas gitu, misalkan dari sini gue dijemput 10 menit, nyampe sana 15 menit sampai. Tapi kalau kita nunggu Mikrotrans atau nunggu misalkan TJ Mini, kita masih belum tahu tuh kapan dia datang, terus dia mau kemana. Mungkin kita bisa tahu, tapi kita harus cari informasinya lebih susah. Di situ lu tidak setuju Trans Jabodetabek? Iya, karena bukan tidak setuju Trans Jabodetabek ya, setuju tapi harus diimbangi dengan pengembangan di dalam kota Jakartanya. Nah, yang lo lihat perkembangan setahun terakhir di era Mas Pram ini kan setahun Mas Pram banget nih. Iya. Februari tanggal 20. Itu ada penambahan armada nggak di dalam kotanya? Di dalam kotanya Mikrotrans tidak. yang lo tahu aja lah gitu. Yang gua tahu mungkin dari kalau bus sedang mungkin ada penambahan, Berarti ada perbaikan dong. ada sedikit tapi. Jadi kayak istilahnya kalau menurut gua ya, yang gua lihat kayaknya lebih banyak alokasinya 80% ke Trans Jabodetabek. Sisanya elektrifikasi bus besar dan penambahan beberapa rute bus sedang. Berarti duitnya itu habis di elektrifikasi, guys. Menurut lo? Di elektrifikasi bus besar dan juga Trans Jabodetabek. Ya bos.
TJ Bodetabek itu memang udah listrik semua sih kalau nggak salah ya. Udah listrik semua ya? Iya iya. Iya. Mungkin salah satunya itu. Menurut lo apakah mendingan elektrifikasinya ditunda dulu, duitnya dipakai buat nambel-nambel yang di dalam kota, atau emang udah urgent banget nih? Karena menuju, ya dulu kan Anies pernah bikin rancangan 2030 udah EV. Kalau menurut gua secara pribadi, gua sih lebih setuju anggarannya itu dipakai untuk ya ini, mengintegrasikan bener-bener nge-planning gimana caranya moda tuh dari bus kecil, mikrotrans, bus sedang, bus besar itu bisa harmonis rutenya dan layanannya tuh butuh berapa sebenarnya. Persetan mau bensin mau listrik. Iya. Coba lu komen di bawah deh. Kira-kira lu setuju elektrifikasi harus buru-buru apa bisa nunda? Ini pertanyaan yang susah soalnya. Iya. Kalau diburu-buruin emang duitnya lebih mahal ya buat pengadaannya. Lebih mahal dan juga menurut gue infrastrukturnya belum terlalu siap. Seandainya lu ganti jadi angkot listrik. Lu kan pernah cerita sama gue, lu udah tahu lah ya. Iya. Mereka apa sih Wuling ya? Wuling terakhir kita uji coba itu di Transjakarta, Wuling Mitra EV. Itu nggak dijual publik ya? Oh, Kalau dijual. Mobil itu ada tuh. Gua nggak pernah Dijual. lihat tuh. Buat blind fan ya, buat mobil barang. Oh, ada. Ada. Nah, kalau lu pakai mobil listrik nih, katakan si Wuling itu tuh, gimana cara ngecasnya? Maksudnya itu bisa jalan seharian nggak sih mau mandir begitu? Nah, kalau dari hasil uji coba kemarin, karena cuman mengandalkan ngecas di pool, itu belum bisa mengakomodir jarak yang harus ditempuh. Ngecasnya itu berapa full? 500 kilo fullnya? Fullnya itu kayaknya cuma 300, Oh iya, 80 atau agak. 60. Ngecasnya harus fast charging dong kalau Harus yang buat. fast charging. Berarti baterai lebih gampang soak dong. Iya, In bener. long term gitu ya. Bener. Jadi itu kurang cukup 300 sehari itu nggak cukup. Nggak cukup karena pertama mungkin menurut gua Mikrotrans itu kita stop and go. Oh. Jadi kan itu kan lebih banyak makan tenaga kan. Stop, jalan lagi. Jadi kayak narik mulu Berarti loh. paling ngerilnya 250 katakan gitu ya. Iya. Sekali ngelup gitu berapa kilo biasanya? Ngelup Satu trayek kira-kira. Satu trayek. Kan lokal-lokalan pendek doang tuh biasanya. banyak sih variasinya, dari yang mulai dari cuman 10 kilo sampai muter ya. 10 kilo sampai 60 kilo juga ada. Tapi kalau cuma 10 kilo berarti kan itu seharian bisa dong. Tapi kan muternya banyak. Iya iya. Kalau 10 kilo kan bisa muter 20 kali paling enggak. 20 kali Tanpa karena dicas, gitu. sampai 200. Nah, Iya. cuman kenyataannya dia ngabisnya itu bukan 200 kilo, habisnya lebih dari 200 kilo. Iya iya karena AC-nya ntar. AC-nya, stop and go-nya ujung-ujungnya mungkin bisa habis sampai 300. Meskipun sebenarnya stop and go-nya angkot di Jakarta itu tidak sesering TJ karena TJ berhenti terus kan. Iya. Angkot kan tergantung arah angin aja kalau ada orang apa enggak gitu loh. Enggak juga. Iyalah. Mikrotrans itu ya mungkin kalau secara Nggak pernah berhenti kok dia. kalau secara praktiknya mungkin ya. Aha. Tapi kalau secara aturan SOP yang ada, harusnya setiap kali ada bus stop, Heeh. itu pramudi kita harusnya slow down. Tapi nggak berhenti. Kalau memang nggak ada ya nggak berhenti. Iya, iya. Tapi kalau ada satu orang pun atau dia lihat orang mungkin mau jalan ke sana atau apa, ya harus Kalau stop TJ dulu. berhenti. Ada atau nggak ada? Mau di halte yang halte benerannya atau halte yang pinggir jalannya pun kayak di seingat gue sih dia berhenti ya. Jadi mungkin stop and go-nya lebih parah di Iya, lebih situ. banyak stop and go-nya ya. Iya. Tapi kan sedangkan kita ada kayak pelan terus narik lagi gitu. Nah itu belum jalan sama sekali. Yang dari Armada lo yang listrik belum ada. Belum. Jadi ini uji cobanya dari TJ langsung sih kebetulan. Oh punya TJ sendiri duluan. Nanti kalau oke baru di. Diimplementasin ke operator. Nah itu biasanya operator kira-kira ngambek nggak kalau disuruh dipaksa buat ganti unit? Kan maksudnya keluar duit beli sendiri kan maksud gua gitu loh. Kita nggak masalah selama itu kita memang saya kontrak baru ya. Selama untung. Ya dibeli baru lah istilahnya. Iya. Gitu, dan memang cara perhitungannya masih masuk gitu secara keuntungan. Berarti dan harapan lo sebagainya. harusnya per kilonya listrik lebih mahal dong bayarannya. Iya pasti lebih mahal harusnya. Mahal ya. Dan duitnya itu ya jadi anggarannya pasti bengkak juga ya. Jadi mahalnya itu karena investasi awal. Tapi kalau secara maintenance sebenarnya jauh lebih murah kalau listrik Tapi itu. umurnya itu ada umur gak sih harus 7 tahun ganti? Ada peraturan gak sih kalau angkot tuh? Sekarang masih 7 tahun. TJ 7 tahun. 7 tahun. Angkot ya 7 tahun. 7 tahun. Semuanya 7 Masih tahun. bagus pun harus dibuang. Iya. Dibuangnya Karena ya kita istilahnya jual mobil bekasnya mungkin ke daerah Hmm. gitu.
Dan gue tuh juga sebenarnya setelah akhir gue ngobrol sama lu ya, gue tuh mempertanyakan soal halte-halte mikrotrans. Kan lu pernah bilang cuman pancang-pancang doang gitu kan, ditempel-tempel doang ya. Bener. Gue tuh baru tahu ternyata kenapa dibikin pancang-pancang doang, karena rutenya sering berubah ya bang sih. Jadi biar gampang ya copot pasang aja gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Emang benar karena budget aja. Iya. Kalau berubah sebenarnya bisa berubah, tapi itu kayak sering dibelok-belokin kan, nggak copot gampang. Jangka waktunya itu nggak sampai yang kayak 3 bulan 6 bulan, setahun juga. Jadi maksudnya kan kalau sudah setahun sebenarnya yang penting tempat terminalnya tempat shelternya itu ada tutupannya, kan itu juga bisa dipindah. Iya, cuman kos aja kan. Iya. Nambahnya dikit lah. Berarti itu. Rute lo juga banyak yang diputer-puterin dong. Di jalan 6 bulan tiba-tiba dibelokin sedikit. Ada pasti kan? Ada. Setahun, jangka waktunya rata-rata di atas minimal setahun lah. Rata-rata. Minimal setahun diganti. Iya. Lo tuh megang kebanyakan di mana aja? Kalau rute lo, siapa tahu yang nonton nih ternyata naik kalau sering naik Jak gitu. 33 tuh Pulau Gadung Kota. Atau enggak Jak 76, Jak 87 Asmi Industri ya kalau nggak salah, juga lupa juga gua. Banyak ya. Jak 10 Tanah Abang Kota. Nah jadi kalau siapa tahu nih ada yang nonton ya, inilah operatornya. Tapi yang gue bingung memang lu masih punya angkot yang jadul juga ya. Reguler ya, kita ngomong karena reguler. kebetulan belum dapat rute aja. Belum dapat kuota penyerapannya. Belum dapat kuota. Kalau iya lu langsung ganti dong. Langsung ganti. Itu berarti kan pasti lu jual ya si angkot lamanya itu. Pasti gue jual. Karena kan nggak mungkin dipakai. Dan kita biasanya sekarang pun kita reguler pakainya mobil yang udah tua, yang di atas 7 tahun. Dan bener lebih cuan gabung ke Mikrotrans dibanding sendirian. Kalau lebih cuan nggak lebih cuan. Tapi lebih stabil. Tapi lebih stabil karena bayarannya jelas per kilometer bukan per penumpang. Iya. Nah gimana kalau sistemnya Kemenhub yang bayarnya itu kalau ke Kota Depok, ke Kota Bekasi itu per penumpang subsidinya? Mendingan yang mana menurut lo? Kalau dari Kemenhub menurut gue lebih baik per penumpang, lebih jelas. Jadi operator yang isanya di hire, disewa itu punya target. Dibuktikan dengan tab-nya kali gitu ya? Ya kan dari tab-nya sekarang udah gampang lah ya. Bisa dimanipulasi juga sebenarnya, tinggal tap-tapin aja gitu sebenarnya. Tapi kan ke saya tab bayar. Kalau yang itu, iya. Jadi dia harus keluar duit. Rasanya nggak mungkin lah. Iya. Kalau kayak gitu nggak. Jadi bagusan mana menurut sistemnya Jakarta yang bayarnya per kilo, mau ada penumpangan ataupun nggak ada penumpang, atau yang Kemenhub bayarnya memang per penumpang? Kalau sepi operator agak nangis gitu. Enggak lah, paling bagus ya sistemnya Jakarta itu udah paling oke. Paling generous gitu. Paling sebenarnya paling adil buat semua lah. Karena kan yang namanya kita kalau misalkan disuruh dibayar per penumpang lagi, apa bedanya sama kita sendiri? Atau enggak yang dulu-dulu nih, bus-bus atau angkot dulu kan kita memang cari penumpang. Jadi lu takut nggak pasti juga gitu kalau per penumpang. Bukan nggak pasti, jadinya nanti ngetem juga. Oh iya. Karena kita cari penumpang dan akan berantem memperebutkan trayek yang paling oke gitu. Iya, karena itu kan yang terjadi di zaman dulu. Iya. Ya kan? Tapi bis kita Trans Depok dan Trans itu nggak boleh ngetem kan pasti? Nggak boleh. Cuman kalau kita sampai disuruh balik cari penumpang, apa bedanya sama sistem kita kerja dulu? Nah, kenapa itu dilakuin di Kemenhub? Karena nggak ada duit kali untuk bayar per kilo. Karena biasanya Kemenhub itu rutenya itu sudah terfokus sama rute yang memang jelas udah ada historinya. Kayak misalkan ini rute rame dulu punya histori penumpang tuh segini. Nah, kayaknya kita bisa subsidi cuman sekian gitu. Jadi apa insentif si operator gabung kalau gitu? Insentif dia bergabung itu kalau rute-rute yang itu jadi istilahnya mungkin rute yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Dan tiket penumpang lebih murah kali ya? Lebih murah. Berapa sih harga angkot sekarang tuh? Gue nggak tahu harga angkot sekarang berapa kalau yang bayarnya ya. Goceng kali sekarang mah. Sekarang udah pasti kalau jarak pendek itu 3.000. 3.000. Dan bayarnya nggak bisa ngetap kan? Nggak bisa bayar cash. Kalau jauh mungkin di 5.000 atau 6.000 katanya sekarang. Mahal ya? Iya. Mahal apa murah segitu menurut lo? Ya kalau sebenarnya kalau dibandingin naik Gojek Grab ya lebih murah jauh. Ya, lebih murah sih. Cuman ngetapnya itu nggak enak ya? Ya, dan dia limited kan. Kalau jaraknya rutenya itu aja. Jadi kalau selama emang kita dari orang misalkan dari Pulau Gadung mau ke kota, daripada naik Grab bisa ratusan ribu, ini cuman 6.000. Atau ganti-ganti
angkot kali kalau pindah-pindah. Iya. Dulu zaman gue sekolah tuh gue naik angkot 2 kali kalau pulang. Itu ya cuman habis paling 3.000 sih. 3.000 ya. Itu sih murah banget ya. 1.500 dulu 1.000. Sekarang gratis tapi enak sih. Gratis. Cuman ya itu bro, kalau lihat mikrotrans, menurut gua ya karena masih dipandang sebelah mata ya. Kenapa? Karena ya mikrotrans ini menurut gua Karena ada orang bawah gitu. Bagaimana? kelas low income, Low income. dilihatnya. Ya gratis. Terus sebenarnya pengguna mikrotrans itu kebanyakan captive riders. Tuh captive riders gak? Apa tuh artinya? Captive riders itu sebenarnya pengguna yang tidak punya pilihan. Iya. Jadi- Kalau punya pilihan gue juga prefer yang lain. Nah, jadi Iya. justru kan harusnya kalau gue melihat sebagai operator, kita harus meningkatkan gimana caranya feeder mikrotrans ini bukan ngangkut captive riders tapi orang yang punya pilihan. Berat ya. Berat. Maksudnya kayaknya bapak-bapak berdasi dan pakai jas kayaknya nggak naik mikrotrans. Iya, berat tapi visible gak menurut gue? Visible. Bukan yang sampai impossible gitu loh. Negara apa yang punya seperti ini ceritanya nih? Negara- Ada nggak sih? Yang Ada. punya angkot dan angkotnya bener gitu, bagus. gitu. Kita ambil contoh kota Seoul aja. Jadi dia punya satu bus terkecil namanya itu Maul, nggak tahu cara Segede angkot? pronounce-nya. Segede angkot. Oh gitu. Tapi dia fokusnya di daerah dekat perumahan. Segede angkot. Iya. Angkotnya angkot yang kayak punya lo itu, segede gitu kurang lebih. Kurang lebih gede dikit. Oh, lebih gede dikit. Se-HS lah. So high S ya berarti Iya. itu. Gede juga. Duduknya gimana? Duduknya kayak angkot atau kayak high S? Berdiri jadi di dalam ada yang berdiri, ada yang duduk. Berarti tinggi. Iya, tinggi. Terus jadi kalau dia tuh cuman operasi rutenya itu di dekat-dekat perumahan. Di daerah Pakai perumahan. itu karena dia mau fit ke kecil gitu. iya, karena kan jalannya. jalannya kecil. Lu pernah naik? Pernah naik. Oh, lu pernah ke Seoul itu dan lu Iya, namanya Maul bus ya, nggak tahu. Yang naik orang berdasi. Lu tahu sendiri kan kalau di Seoul itu income-nya sangat tinggi loh. Jadi Nggak tahu gua, coba diceritain. kalau lu tahu di Korea itu semua income itu rata-rata mereka per kapitanya itu kan di atas 30.000 atau 40.000 dolar per tahunnya. Jadi udah pasti kelasnya udah beda nih. Kalau tukang ikan gimana? Kan ada juga tukang ikan di Seoul, tetap ada kan? Tetap ada, tapi gaji gede kan. Gaji gede. Tapi gaji gede. Tapi yang naik itu sebanyakan orang-orang yang istilahnya blue collar. Bukan cuman yang Kelihatan dari potongan bajunya kelihatan. Iya, kelihatan. Jadi istilahnya ya kalau lu kayak ke Jepang aja deh. Yang naik kan juga orang-orang eksekutif. Jepang nggak ada semacam angkot ya kayaknya. Nggak ada, karena di ada Jepang izin. infrastruktur jalannya. Kalau di Jepang itu beda kasus karena mereka udah ngebuat dari rumah ke stasiun itu jalan kaki. Gue juga nggak pernah ngeliat. Gue juga nggak pernah naik bis di Jepang. Iya. Ngeliat ada sih tapi Jarang. ngapain gue naik itu? Iya. Orang kemana-mana Karena ada. infrastrukturnya Tokyo itu udah dibuat dari rumah pedestrian, rumah-rumah itu jalan ke stasiun atau halte terdekat itu dengan jalan kaki. Korsel tidak sehebat itu. Korsel itu dia buatnya masih sistemnya, makanya kenapa Seoul ini dibilang sister city-nya Jakarta karena mirip-mirip sebenarnya secara kondisi gitu. Cuman mereka secara pengaturannya lebih harmonis, jadi lebih cepat jalannya gitu. Dan si bisnya ini ya kurang lebih mikrotrans lah ya ceritanya. Ada mikrotrans jadi yang terkecilnya, tapi itu istilahnya angkutan lingkungan lah. Selalu penuh nggak? Justru karena kalau lu beneran cari risetnya ya, gua ada sih risetnya. Itu tuh sejak adanya konsep Maul bus itu yang dia dari perumahan diantar ke halte-halte atau shelter-shelter bus yang lebih besar, itu peningkatannya 14%. Pengguna transportasi Coba umum. ceritain pelan-pelan gimana maksudnya itu. Setelah dibikin begitu. Jadi kan sebelumnya itu kan Ini tahun berapa? Lo tau nggak ini tahun berapa? sekitar mungkin antara tahun 2004 sampai 2014 lah. Baru muncul nih si Ya, angkot ini nih. Angkot ini. Angkot Korea nih. Jadi istilahnya dia itu untuk gimana caranya buat bus-bus yang sudah gede-gede ini nih, yang ngangkut banyak penumpang ini ngangkut lebih banyak. Akhirnya dibuat gimana caranya orang tuh keluar dari rumah jalan kaki mungkin 400-500 meter ketemu feeder ini, dari feeder ini dia ngasih makan ke bus yang lebih besar. Sebelumnya memang agak jauh. Sebelumnya jauh. Ke halte TJ-nya agak jauh. Jauh.
mungkin bisa 2 kilo, Gila ya, 1,5 maksud gua kilo. Jepang bukan ke halte TJ loh, ke stasiun itu deket. Kalau di Jepang semuanya dari perumahan itu udah diatur 500 meter Ke stasiun. jalan kaki. Ini maksudnya bukan ke halte bis, tapi Bukan. ke stasiun. Tapi kalau Korea ke stasiun lebih jauh lagi dari 2 kilo kali. Lebih jauh lagi. Tapi kalau ke halte bus lebih 2 kilo. 2 kilo, 2 sampai 3 kilo. Kalau kita mungkin ke halte lebih jauh lagi kali ya. Kalau kita rata-rata risetnya itu ke halte aja 3 kiloan. halte apa nih? Halte bis TJ. Halte bis TJ. 3,2 kilo. Kalau gue Lebak Bulus ke halte bis TJ 3 kiloan lah. Nah, segituan. Karena rumah gue di perumahan gitu memang ada Mikrotrans. Ya. Kalau Mikrotrans ya deket ada sih. Nah ini kan lu pernah ke sana, tentu orang di sub pasti pernah sana juga kan? Justru gue bareng di sub. Pasti pinter-pinter mereka dong. Iya. Maksudnya kenapa nggak ada cerita bikin percontohan gitu? Ya balik lagi, ada idenya, ada gagasannya ada. Kan bisa dites nih di trayek itu apakah yang diangkut ke halte TJ-nya naik nggak penumpangnya Ya. gitu kan? Gagasannya sih ada, cuman implementasinya yang gue kurang paham tuh. Mahal kali. Bayarannya kan harus lebih mahal dong buat elunya gitu kalau lu Iya. yang operatornya. Iya pasti. Tebakan lu berapa harganya dibandingin angkot-angkot sekarang yang kecil-kecil? Tadi kan lu bilang 200 juta tuh angkot kecil. Si bis maul-maul ini kira-kira berapa tuh harganya? Kalau yang sekuran HS mungkin bisa hampir 500 jutaan. Enggak 1M lah ya, enggak. Enggak nyampe. Kalau bis TJ Bis TJ yang mana? Sedang atau sedang besar? berapa harganya? Sedang. Sedang kalau yang bensin 1,3 Oke. Yang gede bisa hampir 2,5. 2,5. Kalau listrik 2 kali lipat lah gitu kurang lebih. Listrik kalau yang bersedangnya bisa hampir 3M, kalau yang itunya bisa 4M-an. Setahu gue ya. Jadi dicoba juga enggak ya? Enggak. Lu prefer di Oh, udah pernah kita cobain HS. Oh, Uji coba HS udah pernah dulu di Tanah Abang. bisa berdiri? Enggak, kita duduk. Kurang tinggi. Ya. Itu buatan Korea kali mobilnya. Apa HS enggak? Toyota HS. Bukan yang di Korea itu buatan Korea kali. Kayaknya ya. Gue nggak pernah ngerasa ada mobil seukuran HS bisa berdiri gitu soalnya. Gue lupa ukurannya seberapa, mungkin mesti dilihat lagi sih. confirm bisa berdiri. Bisa berdiri. Berarti nggak nunduk dong. Enggak. Ya kecuali lo Ada yang gue lihat bisa berdiri itu agak lebih gede sedikit. Oh. Tapi ada juga yang duduk. Nah kalau duduknya itu kayak angkot atau kayak HS. Duduknya itu gue nggak tahu, gue nggak naik yang itunya, jadi gue kurang tahu. Tapi Iya. kalau yang berdiri itu ada kayak mereknya apa ya? Lupa gue, Iveco ya atau apa? Tapi gitu. AC dan tutup. AC dan tutup. Ya itu lumayan sih sebenarnya sih. Terus kalau di Korea itu mereka segregasi pembagian busnya itu dipakai warna. Jadi kalau misalkan bus yang daerah perumahan warnanya hijau. Buat apa maksudnya? Untuk jadi orang tahu lihat bus hijau, oh ini bus yang angkutannya lingkungan antara rumah sini. Kalau ini mungkin ke kota, jaraknya yang lebih jauh, jadi dia pakai warna. Ukurannya beda juga kali. Ukurannya beda-beda semua. Setiap warna ukurannya beda. Nah menurut lo mendingan duitnya itu dianggarin buat ganti angkot sekarang ke angkot listrik yang harganya 2 kali lipat, atau ganti ke angkot gedean yang lebih keren yang siapa tahu orang berdasi bisa menaik juga meskipun bensin gitu. Kalau menurut gua ya, Iya menurut lo. menurut gua kayaknya harus di-upgrade sih. Lebih. Jadi mungkin cari ukurannya Yang gedean yang gedean dikit. persetan dengan bensin atau enggaknya. Ya. Daripada ke listriknya ya. Karena sayang aja ukurannya sama gitu ya. Ya cuman memang waktu itu kita kepentok beberapa aturan secara aturan hukum kalau pakai HS, jadi kayak nggak jelas gitu dia masuknya ke Mikrotrans atau bus sedang karena penumpangnya nanggung, Soal duitnya nih maksudnya nih. bukan Soal duitnya. bayarannya. Ini kan Soal berdebat soal secara- bayaran ke lu gitu kan. Iya, jadi dia mau dikategorikannya sebagai apa nih? Yang bikin siapa tuh harusnya kalau begituan? Wah, Peraturannya. itu dari peraturan menteri, Oh bukan daerah. bukan dari peraturan menterinya. Jadi HS itu kayak bingung, jadi mau dibayar bus sedang nggak nyampe bus sedang, mau dibayar Mikrotrans. Kenapa nggak bikin aja kelas baru gitu? Iya bisa juga, tapi itu lebih panjang lagi urusannya. Oke. Gitu. Jadi makanya kenapa mungkin HS nggak jalan, salah satunya mungkin kepentok aturan itu ya. Lu cukup ngikutin banget berarti ya? Ya, Iya. ya, pasti harus lah ya. Karena Lu udah berapa tahun berarti? gua di bisnis ini sekitar Lunya nih. Bukan bapak lu, lunya. guanya 8 tahun lah. Umur berapa sekarang umur lu? Umur 29. Berarti Jangan 30, jangan 30. Dari umur 20 udah 20-an. ngangkot-ngangkotan perangkotan begini. Iya benar. Susah nggak ngurus driver? Yang kata orang judes suka marah-marah.
Ya begitulah ya. Susah. Menurut gua sih ada ya dibilang susah banget juga enggak, tapi ada lika-likunya sendiri Tapi lah. bener mereka judes. Sesuai yang apa netizen bilang. Judes Menurut kalau gua- belum menurut belum gue dapat sih, menurut gue sih enggak. Gue jarang naik soalnya, gue jarang naik soalnya. Judes biasanya kalau udah akhir-akhir bulan aja kali. Kenapa nggak dibayar? Bagaimana? Karena belum dapat gaji. Dapat gaji. Nungguin gajian kayak udah makin kayak orang gini loh. Iya. Lu misalkan kebelet pipis, kalau masih jauh lu masih bisa nahan kan. Aha. Tapi gitu udah deket kan lu makin kayak. Nah kurang lebih mereka begitu. Tapi dia ada SOP nggak boleh judes kan? Ada. Tapi Iya, nggak tahu lah. tapi ya begitu implementasinya kan kita nggak tahu ya. Makanya sebenarnya gue mendukung banget atau gue sebenarnya sangat menyuarakan di mana pramudi-pramudi ini harusnya dibayarnya lebih tinggi daripada yang harusnya mereka dapat sekarang. Masalahnya anggarannya susah lah kalau begitu. Masalahnya anggarannya ya susah memang. Apa yang mesti dibenerin dari mindsetnya di supaya ini lebih mulus nih Terhadap apa? terhadap perbaikan si mikrotrans. Kita kan sempat ngomong sebelum ngetek nih. Mindset itu jangan kilometer gitu. Subsidinya. Subsidinya jangan menurut gue jangan ditargetin penumpang. Karena sekarang mereka targetnya masih pencapaian penumpang. Walaupun pencapaian penumpang mikrotrans itu cukup memuaskan ya. Karena dari 100% penumpang yang diangkut 50% itu hampir punya mikrotrans semua. Bahkan itu dengan fakta ya, tidak semuanya ngetap. Iya. Berarti banyak yang nggak capture sebenarnya Iya. datanya. Kalau ke capture semua mungkin lebih dari 50%. Nah, bayangin dengan standar kita yang sangat minim pelayanannya di mikrotrans, kita udah bisa mencapai segitu. Gimana bikin bagus itu ya? Nah, cuman gara-gara kita pencapaian mikrotrans itu penumpangnya bagus, mungkin jadinya mindset misalnya Pemda itu juga masih, wah kita harus target penumpang lebih banyak. Penumpangnya, padahal menurut gua harusnya bukan penumpang tapi layanan. Kenapa gitu? Padahal kan kalau ngomongin macet ya penumpangnya harus banyak dong. Tapi penumpang itu bisa jadi parameter sukses tapi bukan tujuan, bukan goals. Jangan sampai itu target utama gitu loh. Karena penumpangnya pun captive market yang terpaksa itu. Iya, bukan orang Ya yang lo bikin busuk juga dan naik-naik juga gitu ya. Iya, karena emang udah nggak punya pilihan juga. Jadi logikanya subsidi tuh coba kalau gua simpulin gitu ya. Logika subsidi adalah kalau penumpangnya tercapai, subsidinya bakal ditambah apa enggak? Kalau sekarang penumpang bertambah, subsidi bertambah. Penumpangnya bertambah, Subsidinya bertambah. Jadi kalau naikin layanan, Subsidinya nambah. subsidinya nggak nambah. Gimana kalau kan pelayanan nggak penting nih, katakan nih. Oh ya, nggak kalau Gimana logikanya subsidi itu gimana sih logikanya dia naikinnya subsidi atau nurunin tuh logikanya gimana lu tau nggak? logikanya kalau sekarang yang berjalan ya penumpang nambah, subsidi nambah. Penumpang nambah, subsidi nambah. Berarti nambah terus tiap tahun. Pasti nambah terus karena kan kita perluasan layanan udah pasti mendapatkan penumpang baru. Oke. Penumpang naik, subsidi naik. Gimana dengan anggaran yang sekarang dipotong buat tahun 26 ini? Dipotong, gue belum tahu tuh emang ada yang dipotong. APBD kan dipotong seluruh Indonesia kan? Oh iya. Itu lu udah tahu gimana ngaruh ke subsidi transportasi gitu? Mungkin lebih ke pengembangannya aja yang Oh, terhambat. jadi stagnan aja. Iya, tapi yang buat existing kan sudah dihitung. Iya. Harus segitu. Tuh. Nah, pertanyaan terakhir gue nih, gimana caranya yang paling gampang supaya kota pinggiran bisa punya mikrotrans juga, tapi dengan budget yang lebih terbatas? Apa cara kreatif yang bisa dijual? Apakah ngejual mobilnya dijual ke pengiklan? Apa jalannya dijual aja ke pengiklan? Jalannya dicat komersial apa gimana? Gimana caranya? Ini tadi gimana pertanyaannya supaya Gimana cara kreatif supaya kota-kota Bodetabek ini bisa punya semacam mikrotrans juga, tapi dengan budget yang kecil banget gitu loh, yang sekarang ada. Ya kalau cuman 5% kan berarti cuman ratusan miliar gitu loh. Gimana cara kreatifnya yang bisa diakalin supaya masuk tuh gitu? Ya mungkin salah satu caranya ya kalau menurut gua ya bikin, kalau gue ambil contoh di Surabaya aja ya, ya bikin satu konsep angkot yang menarik. Jadi yang istilahnya mobilnya udah langsung bagus banget, terus punya aplikasi. Jadi orang tuh kayak berasa oh ini sesuatu. Itu kan supaya penumpang mau naik. Iya. Tapi supaya anggarannya cukup, gimana ngakalinnya ya maksud gua? Oh untuk anggarannya cukup. Apa dijual
boleh ngiklan di mobilnya. Jadi ada komersilnya. Untuk supaya subsidinya tidak terlalu besar. Ya gitu, bisa maksimal tapi duitnya emang nggak duit gitu kan. Wah, kalau itu mungkin salah satu caranya pertama ya iklan stiker di mobil. Sekarang nggak ada di Jakarta ya? Kalau di Mikotrans belum. Nggak Di boleh? bus udah. Nggak boleh bagaimana? Belum, karena kayaknya kalau ruang stiker kayaknya terlalu kecil. Oh itu duitnya buat siapa? Duitnya nanti kalau kemarin hitungan yang gue dapet ya 70% Pemda, 30% kita operator. Oh berarti kalau mobilnya mobil Pemda semuanya buat Pemda gitu? Iya. Terus kalau mungkin ya iklan paling enak tuh iklan di dalam layar. Kalau kita provide layar di dalam TV, di dalam kendaraannya ya kita bisa iklan di situ. Itu bisa bantu nggak dengan konsep naruh layar di dalam biar Bodetabek bisa punya angkot tapi subsidinya mendingan gitu? Bisa membantu. Kenapa Jakarta nggak ngelakuin kalau segampang itu? Logikanya gitu, cuma nambahin layar doang kan? Kalau karena di apa namanya ya, kemampuan ya balik lagi kalau menurut gue itu ya. Karena dilihat kayaknya yang naik Mikotrans ini tuh masih low income. Jadi kayaknya nggak perlu memberikan apa ya layanan lebih. Jadi iklannya pun murah juga kali ya? Ya iklannya murah, terus jadi nggak terlalu seberapa, jadinya istilahnya nggak terlalu dilihat lah. Tapi kan nambahin layar sebenarnya nggak mahal kan? Nggak mahal. Cuman balik lagi. Diputar aja iklan sampai budek tuh pada penumpang. Diputar-putar iklannya muter terus berisik dah gitu. Sebenarnya itu udah sempat jadi konsep untuk nambahin istilahnya non fare box kalau kita ngomong. Non fare box ya. Gimana bikin ini cerita. Ya kalau gue kan ceritanya pengen nyawal kot nih kapan-kapan. Gimana bisa bikin kota-kota yang miskin ini non fare boxnya gila-gilaan gitu. Salah satunya adalah nambahin layar gitu. Nambahin layar di dalamnya. Tapi penumpangnya harus di-upgrade. Iya. Supaya agak mahal tuh iklan harganya. Iya, penumpang di-upgrade atau enggak sangat rame. Sangat rame sih, pasti rame lah. Cuma sedikit penumpangnya kan kapasitinya. Tapi kan kalau misalkan satu hari bisa 200 penumpang aja kan berarti ada 200 orang yang lihat itu iklan loh setiap harinya. Sebenarnya sih itu sedikit ya dibandingin online ads sebenarnya. Tapi kan di satu mobil. Satu mobil, iya. Jadi kalau misalnya di situ ada 20 mobil, kalau kayak 200 udah 4.000. Menurut lo orang-orang brand-brand masih tertarik tuh ngiklan di angkot? Harusnya tertarik untuk beberapa brand tertentu ya. Segmen dia kali ya. Segmennya ya, mungkin yang lebih kebutuhan pokok kayak gitu. Apalagi menurut lo ide non fare box yang keren-keren itu menurut lo? Kalau non fare box, karena penting banget naikin income non fare box itu kan. Fare boxnya busuk gitu, nggak guna fare boxnya kan. Iya, tapi kalau sementara yang gue pikirin, kalau yang lain ada, tapi itu kayaknya udah lebih ke peraturan. Sebenarnya bisa kayak jual carbon emission kalau kita ganti ke listrik. Diklaim jual carbon credit, diklaim ke kementerian. Ya, tapi itu harus peraturan dari pemerintah kan pusat. Udah ada. Di luar negeri udah ada namanya carbon credit. Di sini udah ada kok. Di sini udah ada ya? Udah bisa diklaim, tapi kan mahal di modal awal kalau kayak gitu kan. Ya, itu sih yang gue bingung sebenarnya. Karena di Jepang itu metronya bisa profit karena non fare box. Oh iya. Jualan tanah di sekitaran MRT kan gitu. Iya, yang video lu tuh gue nonton tuh itu benar. Farebox nggak mungkin diandelin. Nah gimana nih kalau angkot yang nggak punya tanah kan nggak ada stasiun ya halte Microtrans dijual berapa sih? Tapi kalau lu perhatiin apa yang lu ceritain di video konten lu itu ya, sebenarnya dari sisi pengembangan transportasinya itu tidak menguntungkan. Oke. Tapi yang menguntungkan itu adalah dari hal tersebut karena jalan apa yang kita dapat. Nah, kalau di Jakarta, kita di Indonesia ini kita masih belum punya mindset gimana caranya kita buat transportasi bagus supaya produktivitas yang kita meningkat, kemacetan berkurang, alhasil ekonomi lain yang berputar di antara sekitar transportasi itu bisa meningkat. Tapi itu ngitungnya kan nggak langsung gitu. Nggak langsung. Itu agak susah tuh kalau dihitung. Jadi sebenarnya kalau gue lihat sebuah kota maju, mau bahkan kayak China pun itu semua transportasinya itu pasti subsidi. Tapi dan merugi. Di Jepang tuh metronya tanpa ngitung dampak ekonominya dia udah untung. Oh iya ya. Dari jualan tanah di sekitaran MRT punya dia semua. Dia bikin gedung, kantor disewain. Tapi kan lini bisnisnya sudah beda. Oh iya benar. Gitu. Lini bisnisnya berarti kan udah masuk ke jualan tanah. Betul. Tapi maksud gue secara bisnis kita ngomong transportasinya itu, transportasi massalnya itu pasti rugi. Harus nggak yang ngurusin BUMD dibandingkan pemerintah? Kayak di Jakarta kan BUMD yang ngurusin.
Di tempat lain masih di subnya. Kalau menurut gua BUMD boleh tapi tidak boleh orientasinya profit. Di Jepang profit. Di Jepang profit tapi itu untuk isanya dalam satu PT itu ada bisnisnya dia. Kalau untuk transportasinya, kalau setahu gua ya, kalau kayak di kota Seoul itu mereka nggak mikirin profit dari sisi dinas perhubungannya. BUMD. Bukan, dinas perhubungan. Oh, dia dinas perhubungan. Oh, dia dinas perhubungan. Okay. Jadi mereka nggak mikirin profit. Karena mereka mikirinnya itu gimana gue bisa ngelayanin seluruh masyarakat Seoul. Itu yang gue waktu itu belajar. Karena dia dinas. Karena dia dinas. Gitu. Ya, yang penting keserap. Harusnya kan BUMD ini nyari untung tapi nggak boleh dari farebox gitulah kali ya. Iya. Harus dari non farebox yang gue juga bingung apa yang dijual dari halte mikrotrans yang cuma tancepan tiang begitu kan. Apa yang, Iya benar. Masa bisa pakai poster. Taruh di poster di tapi murah pasti kan. Murah. Tapi kan kita ngomongnya volume. Iya sih. Kalau halte TJ 1 begitu cuman paling punya 1.000, kalau halte mikrotrans bisa puluhan ribu. Itu bisnis developmentnya mesti canggih tuh. Iya. Kontaknya murah-murah tapi banyak yang mesti dikontak. Karena kalau gua tuh di Aussie pun yang cuman shelter tutupan sama itu aja ada poster-posternya. Ada posternya ya. Dan posternya itu kan bayar. Bisa nggak menurut logika lo nih? Kita nanya kafe-kafe, mau nggak gue taruh tiangnya depan punya lo, tapi bayar. Jadi tiangnya sengaja ditaruh di depan kafenya dia, bagaimana? Oh, bisa juga. Penonton titik itu bukan dari meter-meternya, tapi dari siapa yang mau bayar gitu. Tapi kayaknya kalau kayak gitu kayak pengusaha nggak mau sih. Pengusaha bisnis kafenya ya. Bukan apa tuh? Karena ya buat apa kalau kita ngomong transportasi belum jalan kayak sekarang, misalnya nggak ada angkutan lu pun yang datang ke tempat gue juga ada, gitu loh. Kecuali memang terbukti, misalnya kayak Blok M ini nih, ya mungkin. Kalau Blok M ini sih gue rasa naruh titik TJ dibeli sih semua orang sih. Dibeli sih semua orang. Karena dia tahu. Tapi kalau mikrotrans kan sebanyak apa sih penumpangnya gitu kan? Kalau ini kan benar-benar masif nih dari MRT, bus, apalagi interchange di situ. Ya kalau MRT sih kan semua diduitin. Cipete Tuku, Blok M BCA, even naming rights-nya aja, shelternya aja. Kalau mikrotrans kayaknya keren ya menurut lo aja. Gimana aja? Sultan Hajinawi apa Cahong gitu. Yes. Gue juga bisa tuh bayar tuh mikrotrans kan murah kan. Tapi kayaknya kalau mikrotrans untuk naming rights kayaknya masih jauh. Nah itu dia butuh fokus pengembangan infrastrukturnya dulu menurut gua. Iya, tapi duitnya nggak ada. Karena gini, kalau gue ingat zaman gue sekolah ya, dulu kan lapangan futsal di sekolah tuh dijual, dicat pakai Telkomsel gitu loh. In return Telkomsel beliin gawang baru, ngaspal baru, barter gitu tuh. Apakah jalan di Bekasi harus dijual, dicat semua jalannya, dikomersilin semua? Ya, itu nggak mungkin sih, tapi pertanyaan lah gitu. Kalau yang gue pelajarin ya di kota Seoul itu, dia waktu pertama kali mengimplementasi model bisnis PSO ini, subsidi ini ya, itu tuh mereka sangat tinggi banget biayanya. In percentage dari APBD-nya? Ya, sangat tinggi. Tapi seiring waktu berjalan itu makin berkurang terus. Di awal mahal. Tapi akhirnya udah ketemu titiknya gitu, nggak bisa kurang dari situ. Terakhir di 2018 gue belajar di sana subsidi itu untuk semua transportasi di Seoul itu, Seoul dan sekitarnya ya. Jadi kayak termasuk Trans Jabodetabeknya juga, itu dia ngabisin anggaran sekitar 13 triliun per tahunnya. Ya oke, gitu. Ya. Jakarta nggak jauh dari itu juga kan sebenarnya. Jakarta 15 triliun sekarang. Oh hebat Jakarta. 14 triliun. Tapi kok efeknya, impactnya nggak sebesar itu. Nah itu yang perlu dipertanyakan kan. Gitu, kenapa 13 triliun di tahun 2018 nya punya Seoul bisa impactnya sudah seperti itu. Sudah 68% ridership itu public transport. Oke. Sedangkan kita 15 triliun, mungkin antara 12-15 triliun, kita baru sampai di angka 18%. Kesimpulan lo dari obrolan ini adalah kalau mau belajar jangan ke Jepang. Karena kejauhan. Kejauhan ke Seoul. Nggak masuk akal. Ke Seoul. Belajarlah ke Seoul. Iya. Karena kebetulan itu sister city juga. Apalagi? Selain Seoul, apalagi? Selain Seoul, menurut Bogota bukan Bogota. Kayak Singapura juga bisa. Waktu itu kita dikirimnya itu ada 3 sih. Ada ke Melbourne, ada ke
Singapura sama ke Seoul. Seru gak? Yang ke Seoul sih menurut gue oke sih, kayak belajar. Berapa seminggu? 5 hari. 5 hari. Iya. Gue tuh kemarin dapat tawaran untuk belajar tentang pengolahan sampah ke Semakau, Oh. Singapura, tapi nggak gue ambil karena dekat-dekat bulan puasa plus seminggu. Gue pikir seminggu di Singapura udah lama banget. Nggak ada, tapi emang seminggu kalau belajar begitu ya. Oh, pengolahan sampah itu di Singapura bagus banget tuh. Oh iya sih, tapi ya Itu topnya itu. kejauhan kali ya. Aduh. Tapi kayaknya untuk sampai ke sana infrastrukturnya Kayaknya itu loh. kejauhan sih. Nah, gimana tuh maksud gue mobilitasnya oke 10% dari APBD dibikin, tapi kan sampah juga perlu pendidikan, perlu serba bingung sih. Apa yang mesti dibakar pertama gitu, yang mesti dikurangin pertama gitu ya. Itu makanya mesti belajar topik tuh. lain lah, itu topik Iya. lain sih. Coba lu yang nonton komen di bawah kira-kira bagaimana meningkatkan non fare box buat angkot-angkot dan bis-bis di kota-kota Bodetabek. Siapa tahu kadang-kadang penonton tuh punya ide yang Iya, punya ide out of the box ya. ada idenya yang ngaco banget, tapi Iya. nggak sedikit juga idenya itu yang gila nih orang. Kok ada ya? Kok kita nggak kepikiran gitu ya? Juga nih, siapa tahu ya di Supi nonton apa gimana. Bro, thank you banget nih. Iya. Ya, semoga berhasil di Bekasi Amin. dan siapa tahu lu menjadi oligarki angkot Indonesia Waduh. gitu loh. Aminin dulu aja deh. Oligarki yang jahat ya saya. Iya, tapi enggak lah. Pokoknya kalau gue sih punya tujuan, gue secara pribadi gue tetap punya tujuan untuk memajukan transportasi di Jakarta. Cuman masalahnya untuk bisa memajukan ini kita butuh big plan. Big plan yang dimana benar-benar kita atur tuh dari feeder sampai ke busnya, sampai ke MRT-nya itu gimana. Kadang gue tuh bingung sama orang-orang. Gue kan ini podcast udah ini podcast ketiga gue nih. Lu punya ide, lu punya keinginan untuk begini. Kemarin juga ada teman gue juga Novita bicara udara, ngomongin udara, punya keinginan begini. Kenapa nggak lu pada nyalek aja gitu? Wah, Dan lu beneran bisa ngomong, meskipun juga belum tentu didengar juga sih kalau cuma caleg, cuma menang jadi Alek doang kan. Iya. Tapi kan maksudnya itu bisa lebih. ya memang sebenarnya kalau itu sempat ada melintas ada di pikiran gua, cuman permasalahannya untuk nyalek ini kan nggak mudah ya. Ya nggak mudah, betul. Nggak mudah, dan lu tahu sendiri biaya politik di Indonesia itu gimana. Apalagi kalau kalah gimana. Jadi gua menimbang-nimbang perhitungan dan beban mental yang akan gua lalui. Ya, jadi nggak mungkin lah. Kayaknya rada susah. Tapi tahu-tahu lu menang pun ntar lu malah main sendiri juga lagi kan. Ya itu urusan nanti. Cuman kalau menurut gue sih kalau sekarang kayaknya masih belum ada pikiran untuk ke arah sana sih. Ya sama sebenarnya kalau di Indo yang gue lihat ya, at least di dunia netizen ya, memang kalau orang mau nyalek itu kesannya kayak jahat aja gitu. Jadi kayak Tapi tuh ada juga loh politisi yang memang memperjuangkan hak-hak rakyat tapi nggak kelihatan. nggak berhasil juga soalnya. Ada yang berhasil tapi nggak kelihatan. Karena kalau jadi anggota legislatif, mau DPRD, DPR RI, kalau cuma sendiri apa gunanya, kambing conge terima gaji doang toh. Iya. Tapi menurut gua tetap ada, tapi polisinya dikit. Yang benar-benar bekerja untuk mengabdi pada masyarakat tuh ada. Ada ya. Ada. Ada, tapi jumlahnya dikit dan tidak kelihatan. Dan tidak semua orang berani ngomong dia pengen nyalek karena takut dicap lu gila kekuasaan lu gitu. Iya. Kalau gue dengan jujur gue pengen kekuasaan 2029. Waduh. Dengan jujur gue ingin nyalek, gue gue ingin menang. dukung Bro Gamal lah. Iya, tapi di Jakarta kayaknya kalah, jadi nggak punya duit. Jadi turun liga. Gue sih pengennya ke Depok. Oh, Di Depok kayaknya Bekasi lu bisa lah. Bekasi ormasnya ngeri-ngeri. Tapi bisa lah. Nggak bisa kalah. Ormasnya gila. Iya. Semakin banyak pabrik di sebuah daerah, semakin gila ormasnya. Waduh. Semakin gila ormasnya, semakin susah. Nanti bikin talk show di kafe ini dibilang belum izin sama dia lah, ribet kan gitu. Males banget gitu kan. Jadi Tangsel masih agak oke lah. Tapi Tangsel kebanyakan daerah developer kan. Iya. Kalau menang pun memang bisa ngatur-ngatur Sinarmas kan susah juga maksudnya. Nggak bisa kalau Iya. levelnya segitu. Jadi kayaknya kurang agen perubahan gitu. Cuman Depok ini yang paling miskin gitu. Bedanya kok kecil banget ya. Tapi Depok gue belum pernah tuh main kesana sih. iya. Jujur Depok tuh mobilitasnya itu menurut gua jalannya itu lurus-lurus doang, tapi capek sih. Berasa tua di jalan aja gitu. Itu yang gua rasain. Gue tinggal Lebak Bulus dekat sama Cinere. Jadi ya Depok gue sering main, cuman seringnya ke yang dekat rumah gue aja gitu. Ya dimanapun lu berada gue dukung lah. Iya, Siapa iya. tahu gue di situ bisa berusaha untuk memperluas apa ya ini ya, Jualan layanan transportasi ini ya. Wah, jadi kayak penyokong oligarkinya lo ya. Aduh.
Tapi kan memang transportasi tidak bisa dipungkiri di mana-mana itu dibutuhkan. Ya nggak bohong nggak. Kalau kota ya, Iya. kalau desa sih enggak. Kalau kota pasti. Kalau desa ya naik Aerox aja lah. Iya. Kalau desa kan, ya nggak sih ngangkut sawit kan pakai Aerox suka sih ya. Kalau di kota baru butuh mobilitas. Iya. Benar-benar. Ya kita lihat nanti lah ya. Nih thank you banget lu udah datang kita ngobrol. Sama-sama. Berapa jam Za? Jatuh pas ya. Ya, nah kita lihat lah. Gue sih menunggu komen-komen netizen aja karena idenya gila-gila sih. Ini gue nabung podcast biar makin pintar. Emang netizennya omongannya gila-gila emang. Kadang hebat dapat itu. ide dari netizen Tuh. justru ya. Mungkin ide gue itu setengahnya tuh dari netizen. Benar-benar. Gue punya usaha jualan skincare. Itu namanya dari netizen. Gila-gila netizen. Kolektif apa ya namanya? Jadi, Banyak yang aneh tapi Iya. banyak juga yang gila, keren-keren. iya. Kadang memang bener sih. Kadang gue kalau lihat satu konten gue lebih suka lihat komennya. Iya benar. Karena komennya kadang out of the box. Komen atau box. Bahkan ada selebgram selingkuh atau selebgram meninggal itu komennya juga gila-gila itu. Iya. Maksudnya kok bisa netizen ini kepikiran komen seperti itu? Kadang gue juga mikir loh. Netizen kita itu pintar urusan jadi detektif. Iya. Hanya bodoh kalau politik aja. Dia Bener. pilihnya yang itu lagi. Ya begitu lah. Pilihannya karena udah nggak punya pilihan kayaknya. Lo itu juga anggota dewan apa? Dewan Transportasi Kota Jakarta Itu berguna gak sih? berguna. Maksudnya punya power gak sih? Apa Kalau suara secara- lo gak penting gitu semua? Secara power kayaknya karena kita kan sebenarnya di bawah dinas perhubungan ya. Jadi kita tetap harus melalui dinas perhubungan lah. Ini gua ngomong kayak gini terakhir buat penutupan. Barang siapa kalian mau ikutan itu open Oh for iya udah public. lagi open lagi loh guys. 2027 ya? 2027 jadi pendaftarannya yang memang mungkin dari unsur pengguna transportasi atau mungkin kalau netizen kebanyakan pengguna transportasi kali ya atau pakar Iya. siapa tahu. Jadi bagi kalian yang mungkin kalau mau jadi anggota dewan belum nyampe duitnya gitu. Nah, ini Dewan Transportasi Kota Jakarta. Ini bisa daftar tanpa kampanye. Iya. Namanya Dewan Kota Transportasi Jakarta. Dewan Transportasi Kota Jakarta. Dewan Transportasi Kota Jakarta. Ini open for public. Open for public. Dan ada salah satu slotnya itu buat pengguna Transum. Iya, sebagai pengguna Transum. Nanti akan di kayak Indonesian Idol gitu ya, di seleksi ya Iya, bagaimana? jadi ntar ada mungkin ada psikotesnya, ada interviewnya, Ya. Mau daftar. ada FGD-nya, baru akhirnya nanti Jangan lewatkan karena ini periodiknya berapa tahun sekali? 3 tahun sekali. Gitu sekali. Artinya kalau kalian ngelewatin yang sekarang nanti nunggu 2030 kelamaan. Iya. Mendingan cek-cek di online sendiri. Kalau lu dari unsur pebisnis berarti ya? Dari unsur pengusaha. Dari unsur pengusaha. Ini ada slot yang buat pengguna. Iya. Daftar deh. Nanti Daftar. kalau lu udah menang kita ngobrol di podcast kali ya. Nanti. Iya. Cobain deh masuk. Dia di bawah disub gitu ya. Iya, di bawah dan disub. digaji ya. Digaji. Lumayan loh buat jadi pekerjaan kedua. Emang gak sibuk kan? Yang istilahnya bisa nyambi bisa lah. jadi sambilan lah. Nah, jangan lupa kabarin di komen kalau udah daftar. Nanti ya siapa tahu bisa lihat bocoran-bocoran soal tes-tesnya. udah mulai sih, udah lagi mulai sana masih nyari. Belum selesai kan? Belum, masih Oke. pencarian terus. Nanti Oke. baru ntar dipanggil. Gua harap yang menang dari unsur pengguna nanti yang nonton podcast ini. Iya. Oke. Main. Sampai jumpa di video selanjutnya. I see you in the next videos. Bye. Thank you, Bro Dev. Thank you. Siap.